Halo saudara-saudara, saya akan review teman saya. Wong dusun. Ya, saya mau review Pak Rizon. Wong desa. Beliau ini adalah seorang musafir, seorang aktivis, seorang apa lagi? Itu nak ngarang itu. Fasilitator, fasilitator desa. Jadi dia menyediakan desa, dia memfasilitasi. Nah, setiap orang itu, saudara, itu pasti berbeda dengan orang lain. Setiap orang itu unik, setiap orang itu punya kelebihan, dan setiap orang itu punya keunikan tersendiri. Itu yang paling menarik dari podcast yang kita bangun. Kita menghargai manusia nih. Oke, Pak. Oke. Termasuk saya dihargai. Termasuk harus dihargai. Nah, jadi begini, Pak Rizon namanya nih. Dari sekarang umur berapa? Umur 40-an ya. 40 tahun. Nah, dari 40 boleh nawar? Enggak boleh. Boleh. Dari umur yang sudah sampai umur 40 tahun ini, pengalaman hidup apa yang paling menarik menurut Pak Rizon? Pengalaman hidup. Yang paling menarik, yang paling diingat sampai sekarang. Ini terkait apa? Terserah. Jadi kan bisa pekerjaan, Terserah. percintaan, Boleh. dan Apapun. Pengalaman yang paling menarik. Yang paling menarik, yang bisa di-share ke penonton. Sebenarnya hari ini saudara-saudara adalah salah satu pengalaman terbaik. Kenapa? Saya di sini bisa duduk dengan Bang Heri Cikal ini. Itu pengalaman. Ya, pengalaman baik. Karena ceritanya begini, saudara-saudara. Ternyata mungkin yang seumuran 40-an tahun seperti saya ini, ya, zaman masa kecilnya itu kan tahun 90-an lah ya. 90-an ya. 90-an. Yang lahir tahun 90 masih belum tahu. Tidak asing dengan mendengar sandiwara radio. Oke. Kita dekatkan dikit. Sandiwara radio berarti yang paling berkesan dalam hidup. Ini berkesannya adalah soal sandiwara radio, saudara-saudara. Kenapa? Di desa itu hiburannya nggak banyak. Iya. Jadi dulu hiburannya cuma radio tok. Jadi sambil istirahat di kebun, ngopi-ngopi, ngobrol dengan kawan-kawan bujang di desa. Iya, siap. Itu sangat terhibur sekali dengan adanya radio. Tiada hari tanpa radio. Apa yang paling menarik menurut Anda? Kenapa Anda suka mendengar radio? Salah satu acara di radio itu sebenarnya kan banyak acara itu, dari acara entertainment, terus lagu-lagu musik. Terus ada sandiwara radio. Kalau kawan-kawan pernah dengar cerita Mak Ropang, satu. Pernah dengar dengan Prabu Jaya Katwang, Mantili. Berarti itu saus sepuh ya? Saus sepuh. Sama apa lagi satunya ya? Tutur Tinular. Misteri Maropang. Ada tiga sandiwara radio ya. Ternyata yang mengisi acara itu salah satu apa itu? Penyiar, announcer ya. Kalau announcer adalah beliau ini. Ya, salah satunya. Enggak, saya bukan salah satu pengisi acara sandiwaranya. Saya itu pekerja di radionya. Jadi coba bayangkan. Anda bayangkan dulu lah. Kita bayangkan sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terbayang di benak Anda tentang sandiwara radio tadi? Ya, coba. Bintang apa nih yang tokoh yang paling merasuki pikiran Anda sampai sekarang? Arya Kamandanu. Berarti Pedang Naga Puspa. Satu lagi. Apa? Arya Dwi Pangga. Karena sama-sama Arya. Sair ya. Oke. Yang terkenal dengan pendekar syair berdarah.
Woi, masih hafal Bapaknya. Balik dengan pengalaman tadi, saudara-saudara. Jadi saya kan mendengar radio itu tahun 90-an. 90-an. Tidak asing dengan suara penyiar beliau. Dan orangnya baru ketemu sekarang. Oke. Itu kan pengalaman terbaik, Bro. Oh, itu ya. Jarang. Dulu berarti Anda dulu penggemar saya. Ya, benarnya. Ya, iyalah. Ya begitu. Ternyata suara orang bagus itu tidak mencerminkan wajah seorang itu, saudara-saudara. Itu udah hukum alam, Pak. Hukum alam. Setiap penyiar radio itu yang bagus suaranya. Tampangnya biasanya agak kurang menjual. Ya, itu. Karena kalau tampangnya menjual dia tidak jadi penyiar, Pak. Itulah. Tapi dia menjadi pemain sinetron. Oh, iya. Jadi luar biasa, Iya. Balik dengan cerita tadi. Iya, terus ada komandan gitu. Artinya, kalau istilah orang dulu dunia itu berputar, dengan pepatah yang mengatakan bahwa bumi ini tidak selebar daun kelor. Iya, betul. Ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Memang tidak mungkin bumi selebar daun kelor, tidak mungkin. Pasti lebih lebar, Bisa jadi dalam hidup ini kita tidak menyangka ya, atau menduga sebelum kita mengidolakan orang. Tiba-tiba bertemu. Dan banyak kejadian. Dan itu butuh waktu gitu kan ya. Dan orang itu mungkin selama ini kita cuma dengar dari nama, suara bahkan, atau informasi lain lah. Iya. Itu bisa jadi suatu waktu kita bertemu langsung. Itu pengalaman yang paling menarik ya bagi Anda ya. Harapan saya kan paham lah Pak Jokowi presiden itu kan seperti apa. Harapan saya juga bisa ketemu dengan Pak Presiden itu. Berarti sekarang Anda mengidolakan Jokowi. Alhamdulillah, Pak. Nah, suatu saat mudah-mudahan itu kita doakan mudah-mudahan bisa bertemu. Dan pertemuan Anda dengan Jokowi itu ketika Anda sudah jadi menteri. Entar. Kok dari penyiar ke Jokowi? Nah, itu makanya saja nggak nyambung kan? Nggak nyambung ini, Pak. Nanti kita edit saja. Kita potong saja. Itu salah satu ya kalau mau diceritakan. Salah satu pengalaman. Iya, pengalaman. Tapi itu real Ya. Kenyataan real. Terjadi. Inilah. Jadi kami berbeda jarak. Frekuensi radio menyampaikan suara. Dan suara itu tidak asing didengar melalui telinga. Iya. Ini telinga ya. Iya. Ya, kalau ini itu daun telinga, Pak. Ini hidung. Ya. Itu bisa menghantarkan kita dalam kurun waktu yang tidak kita bisa duga. Kita bisa bertemu langsung. Atau contoh sekarang saudara melihat tampang kami nih yang seperti ini. Bisa jadi suatu saat saudara bisa ketemu langsung dengan kami. Sambil ngopi. Ini kopi. Sambil ngopi. Dan bisa ngobrol seperti ini yang kacau seperti ini. Mantap. Itu Pak, silakan Pak. Kalau ada hal yang lain. Tadi pengalaman yang paling menarik kan itu. Dari pengalaman itu, pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan? Bisa diambil hikmahnya. Pelajaran. Hikmah yang bisa diambil dari sekian banyak pelajaran hidup yang sudah Anda temukan. Pelajarannya seperti ini. Artinya hidup ini perlu fokus. Fokus Pak. Seperti saya. Ini kalau gambar tidak fokus Pak, ini ngeblur Pak. Fokus betul. Jadi, jangan ngeblur hidup itu ya, harus fokus. Sekecil apapun yang bisa kita perbuat, kita harus fokus. Karena ada pepatah mengatakan nganggur pun harus fokus. Iya. Ya, kalau nganggur fokus, Anda akan menghasilkan uang. Yakin. Ada pepatah Cina yang mengatakan seperti ini bunyinya. Rakit-rakit dahulu menang kemudian. Kan salah. Kan. Pusenen punen. Tanseyan puyan. Mantap. Artinya bukan masalah bisa atau tidak bisa sebenarnya. Tapi masalahnya mau atau tidak mau. Mantap. Ini boleh dicari di Google ini. Ini bukan ngarang ini, Pak. Boleh diulang, Pak? Boleh. Apa tadi? Artinya, Pak? Bukan masalah mampu atau tidak mampunya, tapi masalah mau atau tidak mau. Mantap. Seperti dia ini. Oke. Ini senior.
Saya banyak mendapat inspirasi, ilmu. Ini edisi seriusnya, Pak. Iya, di seriusnya. Ini bukan ngadain. Oke. Jadi itu saudara-saudara, podcast kita pada kesempatan kali ini. Ya. Nanti kita akan sambung lagi Oke, siap. di edisi yang lain, di obrolan yang lain. Oke, Pak. Oke. Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe. Nah, sampai jumpa.